7 akan menjelaskan tentang pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Yang pertama, biaya per unit. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Nah, total biaya atau biaya produksi yaitu jumlah dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya, pentingnya biaya produk per unit, yaitu sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Pengukuran biaya itu meliputi jumlah dolar dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan pada produksi. Lalu cara mendapatkan informasi biaya per unit itu ada dua. Yang pertama, perhitungan biaya aktual, yaitu membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Yang kedua, perhitungan biaya normal, membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Akan tetapi, biaya overhead dibebankan produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Apa itu tarif perkiraan? Tarif perkiraan adalah suatu tarif yang didasarkan pada perkiraan data dan dihitung dengan menggunakan rumus. Di sini rumusnya sudah saya tulis, yaitu rumus tarif perkiraan. Tarif perkiraan overhead sama dengan biaya yang diperkirakan per penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Di sini ada 4 kapasitas. Yang pertama, kapasitas aktivitas yang diharapkan adalah output aktivitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun yang akan datang. Yang kedua, kapasitas aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang perusahaan alami dalam jangka panjang. Volume normal dihitung lebih dari satu periode. Yang ketiga, kapasitas aktivitas teoritis adalah output aktivitas maksimum secara absolut yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara sempurna. Yang keempat, kapasitas aktivitas praktis adalah output maksimum yang dapat diwujudkan jika semuanya berjalan dengan efisien. Dan lalu di sini ada tarif keseluruhan pabrik. Ada 2 tahap menghitung tarif overhead keseluruhan. Yang pertama, biaya overhead dianggarkan akan diakumulasikan menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Yang kedua, biaya overhead dibebankan ke produk melalui cara mengkalikan tarif tersebut dengan jumlah total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan masing-masing produk. Lalu di sini ada overhead yang dibebankan. Overhead yang dibebankan adalah jumlah overhead yang dibebankan ke produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu waktu dan dihitung dengan menggunakan rumus. Di sini rumusnya sudah saya tulis. Rumus overhead yang dibebankan. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunda. Terima kasih. Saya Yunda akan melanjutkan materi tentang perhitungan biaya aktivitas. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsinya terdapat 2 faktor. Faktor yang pertama menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan biaya departemen untuk biaya overhead. Faktor yang kedua, tingkat keanekaragaman produknya yang sangat besar. Kemudian, biaya overhead tidak berkaitan dengan jumlah unit penggerak aktivitas. Tingkat non-unit adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas, produk, dan jumlah objek lainnya. Selanjutnya, perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas.
Ada dua tahap pembebanan overhead tradisional. Tahap yang pertama, adanya overhead dibebankan ke unit organisasi. Yang kedua, biaya overhead dibebankan ke produk tersendiri. Kemudian pengidentifikasian aktivitas dan atributnya. Dari atribut aktivitas sendiri yaitu informasi keuangan dan non keuangan yang menggambarkan aktivitas individu. Terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas primer adalah aktivitas yang dikonsumsi produk untuk pelanggan. Yang kedua, aktivitas sekunder yaitu aktivitas yang dikonsumsi oleh aktivitas primer.